Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya Elia di podcast Himpunan Mahasiswa Banten. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah salah satu alumni HMB. Kami semua di HMB itu biasa menyebut UAITA. Nah, sebelum kepada perbincangan yang lebih luas, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Biarkan Waita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo Waita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Terima Wak? kasih. Alhamdulillah. Jadi kita di sini mau berbincang-bincang ringan dengan Uwa. Beberapa hal yang ingin dipertanyakan kepada Uwa. Sebelum kepada pembahasan yang lebih lanjut, Uwa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang melihat podcast ini nanti. Terima Silakan, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Maba'du. Puji syukur pada Allah SWT bahwa pada siang hari ini kami kedatangan adik-adik yang tercinta yaitu dari HMB. Baiklah, saya itu Teh Ita, bisa juga sekarang Waita. Nama lengkapnya Anarita Sofia. Saya tinggal di Pamulang bersama suami, anak-anak dan cucu-cucu. Saya tinggal di Pamulang sudah berapa lama ya? Setelah tadinya kami di Kampung Utan, berdekatan dengan HMB ya. Tahun 81 sampai 85 kami di Kampung Utan, kemudian pindah ke Pamulang. Sudah tahu kan nama suami Waita? Iya, tahu. Semuanya pada tahu ya. Boleh ya, perkenalkan lagi Ya, suami boleh saya yang bernama Kang Babai Sejawadi, yang ganteng dan keren. Oke. Waita aktif di HMB mulai dari tahun 81 ya kalau nggak salah. Itu sebagai anggota biasa. Saat itu ketua HMB itu bernama Kak Enti Sutisna dan sekjennya itu suami yang sekarang. Nah gitu. Oke, Wak. Segitu ya perkenalan dari Waita. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan untuk Waita. Kita sharing aja ya, Wak ya. Boleh. Waita kan udah lama ya di HMB. Betul. Dan sekarang sudah menjadi alumni dan banyak anak-anak HMB yang bersilaturahmi ke Wa. Jadi kan dan saya salah satu orang yang baru di HMB ya, Wak. Jadi mungkin ini adalah rasa ingin tahu saya juga gitu. Ketika Uwa ada di HMB, kira-kira kegiatan apa sih yang sering dilakukan di HMB? Kemudian Uwa sebagai apa sih di HMB? Seperti itu. Baiklah, tadi seperti saya bilang, saya masuk HMB tahun 81. Kemudian biasa sebagai anggota biasa, kegiatannya saat itu ada silaturahim dari itu dulu musang ya. Musang itu musyawarah anggota, itu dulu disebutnya musang. Jadi kita ikut aja sebagai anggota biasa. Kemudian ada satu yang menarik dari HMB saat itu, saya sebagai anggota biasa dari kakak-kakak senior juga saat itu ada namanya Teh Samia, kemudian Teh siapa ya yang diserang jadi lupa lagi ya. Terus ketika ada kegiatan, nih kita yang juniornya hanya dikasih proposal. Tuh yang saya ingat ya, yang menjadi sampai sekarang saya bisa pelajaran dari situ, keberanian, kekeluargaan. Jadi hanya gini, silahkan cari kalau mau kepanitiaan, ada musang, kemudian di HMB itu inaugurasi ya. Apa tuh namanya ya? Ta'aruf. Nah, misalnya ya. Kita nyari dana tetap ke senior-senior, tapi tidak ke senior seperti kalian sekarang misalkan. Kita disuruhnya ke tukang kelapa, ke tukang pisang, itu yang orang Banten yang ada di Grogol, yang ada di Selipi, kita datang ke sana. Jadi
akhirnya dengan warga-warga Banten tidak sebatas dengan alumni HMB, tapi dengan warga Banten yang ada di Jakarta. Makanya kita kenal gitu. Oh, ya ikut berbaur. Ikut berbaur. Jadi tidak sebatas dari anggota HMB ya saat itu. Jadi itulah ketika saya di HMB seperti itu kegiatan kita juga langsung terjun ke masyarakat ya. Jadi masyarakat Banten yang ada di Jakarta. Kemudian setelah itu saya nikah dengan mantan pacar saya. Oh, ya siapa? Kebetulan juga dia pengurus HMB. Oh, iya. Kemudian dia pengurus HMB. Nah, itu tahun 83 ya. 84, 85, 86 rumah tangga, kampung hutan, terus kami ke Pamulang. Nah, ketika dan saat itu juga kami luar biasa ya untuk HMB mencari dana ingin punya bangunan HMB bergerak. Nah, seiring dengan waktu tahun 2005 ya kita membentuk yayasan. Nah, di situ baru saya merasa jadi pengurus. Setelah saya punya anak dan punya anak, kira-kira itu terbentuk yayasan Himaba. Himaba yang diketuai oleh almarhum Son Haji ya Ujaji. Nah, sekretarisnya ada Kak Iksan yang ada di Serang. Saya bendaharanya saat itu sampai hampir 10 tahun. Jadi itu. Jadi merasa jadi pengurus ya. Walaupun ketika tidak pengurus tetap dengan HMB seperti itu. Jadi pengurusnya saya sebagai bendahara di Yayasan Himpunan Mahasiswa Banten. Oh, iya. Berarti sebelum adanya Himaba jadi anggota biasa tapi tetap tetap merasa Betul. memiliki ya, Wak. Terus Betul. kemudian ketika ada Himaba barulah jadi bagian bendahara. Bendahara saya itu. Iya. Nah, ketika sebelum ada Himaba gini, kita bagaimana mempererat kekeluargaan di HMB. Jadi sebelum ada Himaba, malah kita sudah sudah banyak yang berumah tangga. Kita menjalin supaya senior-senior HMB ini tidak putus, tidak kemana-mana. Kami menjalinlah persatuan itu namanya ada arisan. Oh, arisan. Hampir rata-rata sudah berumah tangga. Masih anak-anak kecil-kecil semua. Itu arisan. Dan istilahnya yang inisiator ya dari saya ya. Jadi beberapa senior yang di HMB yang masih ada di Ciputat saya kumpulkan dan kita arisan tidak hanya senior yang aktif di HMB tapi juga kami mengajak alumni orang tua ya. Orang tua yang dulu pernah di HMB jadi sudah lebih tua dari saya saat itu seperti ada istrinya Pak Juhro, ada istrinya Pak Harun Aspar kan gitu. Kami membentuk suatu kekeluargaan dengan wadah arisan gitu. Dan itu sudah kemana-mana arisannya, tidak hanya di rumah. Kita pernah jalan, ajak teman-teman HMB juga di Carita, terus ke Ragunan, ke Situ Gintung, dan itu seru, semua udah punya anak-anak ya. Disitulah kita tali silaturahimnya, tali kekeluargaannya semakin erat. Berarti sebenarnya cara mempererat tali silaturahmi bisa dengan berbagai cara ya, Berbagai cara. Yang penting ada inisiatornya, ada Betul. kemauannya gitu ya. Menarik dan biasanya kan bukan antara ya. Jadi ketika Uwa di HMB dengan HMB yang sekarang itu pasti berbeda ya, Wak ya. Betul. Kira-kira kalau misalkan saat Uwa di HMB itu ada kegiatan sosialnya nggak sih, Wak? Misalkan kayak program sosial apa begitu? Ada. Kita dulu ada pengajian rutin ya. Oh. Walaupun saat itu ketika di HMB tidak ada asrama. Asrama perempuan itu kan masih terbentuk tahun 2006 ya. Ada asrama ya kalau nggak salah 2006. Baru berarti. Iya. Jadi ketika itu masih ada yang sekarang aula itu kan masih di situ ya. Iya. Belum ada tingkatnya. Jadi dari senior kita ada pengajian kan gitu. Ada diskusi yang
yang lebih sering diskusi ya. Rutin. Biasa habis diskusi bapak Oh cakap. iya. Dan itu udah dari turun temurun ya. Membudaya Untuk ya, Wak. membudaya seperti itu. Jadi kita lebih memang mementingkan HMB itu kekeluargaan karena terbukti sampai sekarang ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya sampai kapan sih pengurusan Waita di sana gitu, dari tahun berapa ke tahun berapa, kayaknya bagi Waita tuh tidak ada batas waktu ya, tidak ada Iya. batas waktu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada rasa apa namanya ya, untuk HMB itu rasa kekeluargaannya, rasa memilikinya gitu. Jadi tidak putus, sudah selesailah gitu. Saya kuliah udah selesai karena udah berumah tangga, tidak. Bagi Waita HMB memang betul-betul rumah kedua, saat itu rumah kedua. Nah, dari manapun kalau belum ke HMB itu kayaknya rasanya ada yang kurang gitu. Oh, iya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kecintaan terhadap ini ya, kecintaan terhadap organisasi atau kecintaan terhadap primordial, kira-kira apa sih yang buat Wak betah banget gitu di HMB sampai-sampai benar-benar rasa memilikinya itu kuat banget gitu? Kira-kira apa yang benar-benar memotivasi Wak kok bisa sampai segitunya gitu cinta sama HMB? Dari Banten kali ya. Selain Enggak itu. juga ya. Ada Mang Baba ya. Justru banyak ya. Ketika awal ini ya, jadi lebih ininya setelah berumah tangga ya. Betul. Wah, rumah tangga baru-baru punya anak masih kecil-kecil itu sudah ditinggal sama Mang Babai. Sudah keliling Indonesia, dia meninggalkan kadang-kadang 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pernah sampai 6 bulan. Itu tahun kira-kira tahun 92, 93 sampai 96 itu seperti itu. Nah, rumah yang kedua tadi itu di HMB, jadi tidak ada rasa misalnya kesepian dan sebagainya karena punya teman-teman di HMB. Nah, itu yang membuat Waita tuh bagaimana ya dengan HMB. Dari ya itulah ya sampai sekarang juga dirasakan kan ya. Bagaimana ya kita di sini walaupun tuh Otmar tuh bukan orang Banten ya, Iya. tapi dia cinta banget ya. Iya. Itu orang luar Banten, gimana orang Banten kan harus lebih cinta Harus pada lebih cinta. HMB gitu ya. Jadi yang membuat itu rasa kekeluargaan tadi. Kita saling memiliki, saling satu sama lain, saling tolong menolong. Sampai sekarang Waita rasakan ya, baik dengan kalian ataupun dengan senior-senior ini, dengan senior kalian misalnya sampai sekarang tidak ada namanya kegiatan arisan, tapi kita ada silaturahim. Kita membuat grup di situ, Mar'atus Solihah. Ibu-ibu Masya senior Allah. HMB, di antaranya ada Bi Endo, ada Teh Nur, istrinya Mang Jen, ada Bu Dr. Nadro, ada Teh Mama, istrinya Pak Ali Nurdin, banyak lah ya, ada Teh Leha, ada Teh Yuyun, ada beberapa yang tergabung di Mar'atus Solihah. Disitulah kita forumnya kalau mau ada apa-apa, mau ada kegiatan, misalnya contohnya ada bukber di HMB, kita share di grup itu aja ya, nanti kita ada bukber. Jadi itu jalinan silaturahimnya supaya tidak putus. Kita memang kenapa lagi ya, udah canggih sekarang kan tidak harus ketemu. Tapi misalnya untuk arisan sampai saat ini belum mulai lagi karena kita khawatirnya ya, karena sudah di mana-mana, sudah banyak yang di luar Ciputat. Jadi untuk arisan tidak. Jadi kita hanya silaturahmi biasa saja. Yang penting nggak putus itu ya. Tidak putus. Oke. Tadi kan kita ngomongin tentang kekeluargaannya, terus Betul. pengalaman Uwa dan Iya. bagaimana kecintaan Uwa di HMB. Semoga nular ya rasa cintanya Iya. ke kita. Nah, menarik. Saya pengen tanya ke Uwa, kira-kira semasa Uwa di HMB itu ada permasalahan gak, Wak? Misalkan masalah-masalah apa yang terjadi saat semasa Uwa masih menetap di HMB? Apa ya kira permasalahan yang
mungkin yang serius kan tidak ada ya. Paling gini, tapi nggak apa-apa ya. Nikin kita di HMB itu ada yang dari Paneglang, ada yang dari Serang, Ya. ada dari Lebak. Walaupun kita di HMB, kadang-kadang orang Serang pakai bahasa Jawa, Ya. orang Paneglang Sunda, orang Lebak Sunda. Nah paling kita suka ribut. Kita ngobrol misalnya ada suatu kumpulan nih kerja bakti di HMB, kita datang nih yang tidak ada asramanya ya, perempuan ya. Jadi dari mana kita datanglah dengan kakak-kakak. Yang orang Serang ngomong Jawa Serang, yang orang Paneglang ngomong Paneglang ya. Bingung. Kita kadang-kadang terutama suka Waita ya suka, ini orang Jawa gitu ya. Jadi sebatas ledek-ledekan gitu aja ya. Oh, ya. Ketika ada kalau pas pemilihan antara Serang, Lebak, Paneglang. Tapi memang yang mendominasi suka Paneglang kan, karena lebih banyak kan ya. Ya tapi alhamdulillah kan sekarang ketua HMB-nya orang Serang kan ya. Tapi kebergantian tentunya ya. Jadi permasalahan yang itu tidak ada. Hanya karena kita di situ kan kita di organisasi lain kan, misalnya yang untuk misalnya diskusi yang lebih instan ya di HMI kan. Iya, yang lebih Rata-rata intens. kan di HMB itu orang HMI. Jadi di HMB mah untuk kekeluargaan lah. Sifatnya gimana ya, senang-senang aja. Jadi misalnya ada kita memang sosialnya nih, tadi kan di sini sosialnya, kegiatan sosial. Kita benar-benar ya, mudah-mudahan sampai sekarang tidak putus walaupun tidak diketahui oleh yang HMB sekarang. Misalnya gini, ada di antara anak-anak senior HMB ada yang yatim ya, kan banyak yang sudah meninggal. Nah kami alumni HMB kadang-kadang mengumpulkan dana kan gitu, yuk kita berbagi walaupun tidak setiap bulan misalnya. Kalau dulu kegiatan sosialnya sering kemana ya, kita kalau senior HMB itu penerimaan murid baru. Nah kami tuh datang, dulu itu datang ke sekolah-sekolah aliyah atau PGA. Pada datang nih, kan dari IAIN ya, kita mayoritas kan IAIN saat itu, UIN ya. Jadi ketika ada penerimaan murid baru, mereka sebelum itu kami terjun ke sana. Nah, kalian di sana memperkenalkan IAIN, mengajak, ngasih bimbingan dan sebagainya. Sekaligus kalau ada santunan kita santunan. Oh, Gitu. iya. Bisa nih jadi program HMB Good to School. Boleh. Jadi bagus. Jadi mereka kenal. Tapi kan sekarang udah ada di YouTube, ada di mana ya? Ada di Instagram Lebih ya. mudah. Dan lebih mudah. Kalau dulu memang jadi alumni. Waita kan alumni PGA sama dengan Mang Babay, satu alma mater. Jadi memang kita sudah kenal dari sana gitu ya. Jadi gitu. Jadi mereka tidak buta gitu untuk ke Ciputat. Oh, ada yang samperin. Oh, udah gini. Apalagi kan tetap kan mengadakan BIMTES dan sebagainya gitu. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi buat Uwa. Semoga nggak bosen. Cara Uwa tadi ya, gimana caranya kita nih sebagai, kan beda zaman istilahnya ya sama Uwa. Nah kira-kira gimana nih caranya biar kita juga bisa tetap mempererat tali silaturahmi kita sama alumni-alumni yang udah jauh istilahnya ya, udah jauh dari segi tahunnya dan atau yang baru-baru gitu, yang baru keluar, itu gimana sih Wak cara mempererat tali silaturahminya gitu? Mungkin sekarang tuh lebih mudah sebetulnya ya, karena kita ada WA, ada grup ini. Nah, salah satunya yang dilakukan itu ada halal bihalal. Halal bihalal artinya kan kita punya nomor-nomor teman-teman yang lalu ya. Sebetulnya jarak keluar dari HMB itu tahun berapa ya? Tapi merasa masih HMB aja ya. Alhamdulillah. Masih HMB kan? Jadi halal bihalal malah kemarin itu, ayo dong teh halal bihalal kapan teh? Karena kemarin kan termasuk pandemi ya, kita 2 tahun ini. Tapi yang terakhir kita halal bihalal di mana ya? Di DPRD. Enggak. Dari Kanwil ada lagi kan di gedung DPRD.
Iya. Di itu gubernur, kantornya gubernur ya. Nah, itu terakhir ya. Setelah itu kan pandemi, kita belum lagi ya. Nah, jadi disitulah kita untuk mempererat lagi. Hanya senior-senior yang dulu kan terkumpul. Kalau tanpa ada kegiatan, kita bagaimana susah untuk berkunjung misalnya ya. Paling hanya secara tidak formal, misalnya kita sering dulu pleasure de samba namanya ya. Kalau sekarang kan ta'aruf ya. Jadi kita nih Waita itu termasuk yang hampir setiap itu kegiatan ikut aja. Mau angkatan siapa ikut saat itu sebelum sudah punya anak juga sudah punya cucu, tapi tetap kita ikut. Kenapa? Itu tadi rasanya setiap kegiatan HMB kalau nggak ikut ada gimana ya? Ada yang kurang. Ada yang kurang, tapi itu juga disesuaikan dengan waktu tentunya ya. Ketika kita bisa insya Allah gitu datang. Tapi kalau kita lagi sibuk atau ada acara lain tidak. Sampai kita sebelum pandemi itu terbatas senior-senior dari tahun berapa ke tahun berapa ya, hanya sifatnya apa namanya, kita ke pulau apa namanya ya, itu di Sumur itu subhanallah ya, yang sekian tahun tidak ketemu kita samperin, itu luar biasa. Tadi dari beberapa pengalaman Uwa dan dari apa ya? Minum dulu dong. Oh, iya, silakan minum silakan dulu. diminum, Uwa. Ya, Jadi banyak terharunya ya sama cerita Uwa. Ya, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari cerita Uwa, dan kita juga bisa meneruskan atau kita istilahnya membuat program baru ya, dari yang dulu sampai yang sekarang. Dan yang paling penting adalah yang pertama kekeluargaannya, dan yang kedua silaturahmi tidak boleh terputus gitu intinya ya, Wak. Dan yang terakhir tadi yang Elia yang Elia tangkap adalah jangan masuk karena sebuah kepentingan, intinya kayak gitu ya. Terakhir nih, Wak, mungkin untuk closing statement ya dari Wak. Kira-kira pesan apa sih, Wak, yang bisa Wak sampaikan untuk kita semua biar kita semangat terus di HMB, baik santriwati maupun santrinya. HMB Wati. Kenapa jadi santriwati? Ya, baik dari HMB Wati atau HMB Putra lah. Pesan istilahnya buat kita biar kita terus semangat di HMB, Wak. Iya. Oke. Harusnya sekarang itu harus lebih semangat. Lebih fasilitas ada waktu tempat ya. Dulu senior-senior kalian itu lebih apa ya? Tapi alhamdulillah lah. Ini pesan pertama untuk HMB Wati, terus jalin ya. Tadi HMB, baik HMB Wati atau HMB Wan. Oke, aktif, memang harus aktif. Kalau kita insya Allah kalau kita aktif di organisasi, mau organisasi apapun, biar di masyarakat itu lebih enak kita. Kemudian ketua HMB dan pengurusnya, pesan kita nih dari dulu nih, tolong bermasyarakat di tempat yang kalian tinggal sekarang. Begitu juga HMB Watinya, jangan hanya di asrama tidur atau apalah kampus asrama. Kita tuh lebih ingin mendekatkan diri bermasyarakat dengan masyarakat setempat. Ada pengajian, isilah kalian dengan pengajian itu. Boleh ikut. Biasanya di situ ada mungkin ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ikut membaur gitu. Gitu juga nih putra-putranya. Jamaah lah, ikut berjamaah gitu. Jadi insya Allah betul dan itu bisa lebih dekat dengan masyarakat setempat ya. Jadi insya Allah ya, kalau untuk nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa diingat oleh mereka, diingat kebaikannya. Jadi jangan sampai kita ada di HMB membuat menjadi bagi masyarakat itu gitu, merasa terganggu dan sebagainya. Ya, lebih baik kita ikut membaur Nah, dulu tuh seperti itu. Ikut di masjid, ikut jamaah, ikut ngariung juga nggak apa-apa, Otmar ya. Ikut ngariung ya, Wak. Iya. Ikut pengajian, kalau bisa kita ngisi pengajian kan gitu ya. Jadi biasa kan masyarakat di sana juga sekitar HMB itu
ada suka perayaan Maulid Nabi kan, Isra Mi'raj, ikut terlibat lah kan gitu. Nanti setelah kalian keluar dari HMB, terjun ke masyarakat, itu jangan kayak wah saya kan mahasiswa, oh saya kan sarjana itu. Dan kita tidak akan kaku lagi karena kita sudah biasa. Dan itu yang dirasakan oleh Waita ya sampai sekarang. Ketika Waita pindah dari Kampung Utan ke Pamulang, dulu belum di sini ya, itu masih di RT 3 di bawah di sana. Terus apa jadi di benak kita biasa di Kampung Utan bermasyarakat, MB bermasyarakat, tinggal di kontrakan juga terus mengadakan pengajian, ikut pengajian. Nah berpikir di sini tuh belum ada masjid pertama. Nah jiwa itunya terbangun ya. Akhirnya kita dengan Mang Bay itu berpikir gimana supaya ada masjid, ada musola gitu. Dan mulai saat itu juga ikut apa namanya, bukan ikut ya, membangun ini, bukan organisasi kecil-kecil, aslinya pun majelis taklim lah gitu, perkumpulan ibu-ibu dari 2-3 orang. Nah, alhamdulillah dari tahun 89 sampai sekarang. Jadi udah tidak ada apa namanya kita harus gimana aduh sungkan dengan masyarakat, aduh malu. Tapi kita harus jadi motornya gitu, harus jadi penggerak. Jangan kita nunggu diundang orang, jangan kita nunggu dipersilahkan orang, harus jadi penggerak tentunya. Tapi itu dari diri kita. Timbul dari niat kita, niat yang tulus, niat yang baik, bagaimana misalnya kan kita dari IAIN, dari UIN pasti cenderung ke agama kan? Iya. Mau jurusan masyarakat tidak kenal dia jurusan matematika atau jurusan apa namanya bahasa Inggris, taunya UIN. Anak UIN itu pasti agamanya juga bisa gitu kan. Makanya nih anak HMB1 juga harus bisa ngaji, baca doa, dan itu yang diperlukan di masyarakat. Minimal itu kan. Iya yang bisa kita. Nanti kalau memang ada wadah, ada kesempatan berpolitik, bisa jadi dewan atau bisa jadi gubernur, silahkan kan gitu. Bisa mengembangkan diri sendiri. Minimal untuk diri kita sendiri di masyarakat yang kecil dulu baru. Pokoknya demi HMB tadi kembali lagi di HMB aktif bukan karena kepentingan saja, karena lain memang nanti anggapannya dia ada maunya aktif di HMB ya kan. Iya. Dulu juga tercetus jadi teman-teman gitu karena dia mau nyalek misalnya baru deketin HMB kan gitu. Nah kalau ada kepentingan itu pasti apa ya, hubungan silaturahmi kita hanya sebatas itu. Iya. Hanya sebatas itu ya udah gitu. Tapi kalau kita memang demi kekeluargaan terus itu sampai saat ini alhamdulillah terjalin silaturahim yang dari tahun 81 terus sampai saat ini. Ketika kita mengenal HMB, alhamdulillah anak-anak HMB itu sampai sekarang masih apa ya, masih mau nanya, masih nanya kabar dan sebagainya, dan dirindukan tentunya. Kita juga rindu sama adik-adik gitu. Jadi senang banget kalau ada forum misal halal bihalal. Nanti mungkin pengurus sekarang boleh memfasilitasi atau ya mengadakan bagaimana supaya apa namanya reuni akbar kali ya. Oh iya. Nah bisa itu. Jadi ini aja direncanakan supaya gimana, karena dari alumni HMB itu banyak, pejabat juga banyak. Oke. Ya, siap. Terima kasih banyak untuk Waita yang pertama sudah meluangkan waktunya, yang kedua sudah mau sharing atau berbagi ke kita dari awal Wa masuk HMB sampai bagaimana proses Wa di HMB, sampai yang terakhir itu tadi memberikan pesan yang sangat
penting ya buat kita semua, yaitu kita harus berkontribusi di masyarakat dan bermanfaat di masyarakat. Intinya harus memberikan kesan yang positif ya, Wak ya. Betul, ada terakhir khairun nasi anfa'uhum linnas kan. Kita harus bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Terima kasih ya Waita atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi sama kita dan semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Waita juga diberikan kesehatan sama Amin. keluarga. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Closing statementnya dari saya. Yang pertama yang bisa kita ambil yang bisa kita ambil manfaatnya dari podcast kali ini, yang pertama itu kita harus mau berkontribusi kepada masyarakat. Yang kedua, kita harus bermanfaat. Yang ketiga tuh, kalau misalkan kita masuk HMB tanpa kepentingan, intinya begini, murni dari hati kita mau masuk HMB, sehingga ketika kita ingin berkembang di HMB atau berkontribusi di HMB itu akan terus berlanjut sampai meskipun kita udah keluar atau kita sudah menjadi alumni HMB, tidak akan pernah terputus kontribusinya, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Saya mohon pamit undur diri. Saya Elia dan ini Waita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.